Performa gemilang Alexander Stankovic terus berlanjut. Dalam kemenangan telak 6-1 yang diraih Bruges atas Mechelen, gelandang muda tersebut kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pemain yang dilepas Inter pada musim panas lalu itu masih memiliki klausul pembelian kembali yang memungkinkan klub asal Via della Liberazione untuk memulangkannya, sebagaimana dilaporkan Corriere dello Sport. Sejauh ini, putra dari legenda sepak bola tersebut telah mengoleksi 9 gol, termasuk 2 gol di ajang Liga Champions. Catatan tersebut membuatnya hanya selangkah lagi mencapai 2 digit gol dalam satu musim. Masa depan Stankovic tampaknya sudah mulai terarah. Ia diperkirakan akan kembali ke Inter, klub tempat ia berkembang melalui akademi. Bahkan pernah dilatih oleh sosok yang kemungkinan akan ia temui kembali di tim utama mulai musim panas nanti. Inter sendiri sebelumnya menerima 9,5 juta euro dari penjualannya, dan kini harus mengeluarkan 22 juta euro untuk membawanya pulang. Penampilan impresifnya di Belgia, setelah sebelumnya juga menunjukkan kualitas di Swiss, menarik minat sejumlah klub besar Eropa. Atletico Madrid dan Borussia Dortmund disebut sebagai peminat, selain beberapa klub Premier League yang siap mengajukan tawaran lebih tinggi dari 22 juta euro yang harus dibayarkan Inter. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan Inter akan mempertimbangkan untuk kembali melepas Stankovic jika menerima tawaran yang sulit ditolak. Inter Milan berada dalam posisi yang berbeda dibandingkan klub-klub besar Serie A lainnya yang harus melakukan perombakan untuk musim depan. Nerazzurri justru dapat merancang masa depan dengan lebih tenang, seiring peluang besar meraih Scudetto jauh sebelum akhir musim, tanpa melupakan kesempatan menambah koleksi trofi dengan Coppa Italia ke-10 dalam sejarah klub. Meski demikian, bukan berarti pekerjaan manajemen di Viale della Liberazione menjadi ringan. Masih terdapat sejumlah isu yang harus diselesaikan, mulai dari kontrak yang akan berakhir hingga potensi kepergian pemain. Salah satu perhatian utama tertuju pada Alessandro Bastoni, di mana Barcelona disebut baru melakukan pendekatan melalui perwakilan sang pemain tanpa langkah resmi. Sambil menunggu kejelasan dari klub Katalan tersebut, menurut laporan Sport Italia, Inter telah mengamankan opsi untuk tarik Muharramavic dan Omar Solet sebagai langkah antisipasi di lini belakang. Untuk sektor lini tengah, keputusan awal telah diambil dengan memastikan Hakan Calhanoglu tetap bertahan di Milano setidaknya hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni 2027. Di sekitar para pemain senior seperti Calhanoglu, Inter juga berencana menambah profil pemain dengan karakteristik teknis berbeda dari yang sudah ada dalam skuad, guna memberikan lebih banyak variasi taktik bagi pelatih Christian Cifu. Kabar mendadak datang dan membuat Christian Cifu harus kehilangan Luis Henrique untuk beberapa pertandingan ke depan. Pemain asal Brasil tersebut menjalani pemeriksaan medis pada pagi hari yang menunjukkan adanya masalah otot pada aduktor besar paha kanan. Seperti prosedur biasa, Inter Milan menyatakan bahwa kondisi sang pemain akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan, sekaligus mengisyaratkan bahwa cedera tersebut tidak tergolong serius. Secara umum, jenis cedera ini membutuhkan waktu pemulihan antara 10 hingga 15 hari sebelum pemain dapat kembali merumput, sebagaimana dilaporkan Sky Sport Italia. Jika masa pemulihan berjalan sesuai perkiraan, Luis Henrique dipastikan absen dalam laga tandang melawan Torino serta pertandingan kandang melawan Parma. Kemungkinan besar ia juga tidak akan tampil saat menghadapi Lazio di Stadion Olimpico pada 9 Mei guna menghindari risiko yang tidak diinginkan, meski tidak menutup peluang tampil sebentar. Target utama adalah memastikan Luis Henrique berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan terpenting di sisa musim, yakni final Coppa Italia pada 13 Mei di Olimpico, kembali melawan Lazio. Inter Milan mulai menyusun langkah strategis sebelum melakukan investasi baru di bursa transfer. Fokus awal diarahkan pada penciptaan ruang finansial yang cukup guna membangun skuad kompetitif untuk musim mendatang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, klub akan mendapatkan penghematan signifikan dari kepergian sejumlah pemain yang kontraknya habis. Total penghematan mencapai 14,1 juta euro bersih dari gaji, atau hampir 30 juta euro secara bruto. Nama-nama seperti Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Henrik Mkhitaryan, Jan Sommer, dan Stefan de Vrij dipastikan akan meninggalkan klub di akhir musim. Untuk de Vrij, masih ada kemungkinan bertahan namun dengan pemotongan gaji. Kepergian para pemain tersebut diperkirakan akan meninggalkan kekosongan dari sisi pengalaman dan karakter di ruang ganti. Namun dari sisi teknis, dampaknya dinilai tidak terlalu besar, mengingat sebagian besar dari mereka, kecuali kiper asal Swiss, lebih sering berperan sebagai pelapis dalam periode terakhir.
Penghematan ini memberi fleksibilitas bagi manajemen untuk mengatur ulang biaya skuad serta mendatangkan pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelatih dan kebijakan klub. Selain itu, Inter juga diperkirakan akan melakukan sejumlah penjualan pemain pada musim panas guna memperbesar ruang dalam anggaran tim dan menambah dana belanja. Dua nama yang berpeluang hengkang adalah Luis Henrique dan Davide Fratesi. Sementara itu, masa depan Josep Martinez dan Andy Diouf masih belum pasti. Situasi Alessandro Bastoni juga bergantung pada kekuatan finansial Barcelona. Hingga saat ini belum ada indikasi bahwa klub Katalan tersebut mampu memenuhi tuntutan Inter, sehingga masa depan Bastoni masih menjadi tanda tanya besar. Inter Milan akan bertandang ke markas Torino pada Minggu malam dalam pekan ke-36 Serie A, sekaligus membuka pertemuan ketiga antara kedua tim musim ini. Sebelumnya, kedua tim telah saling berhadapan pada pekan pembuka liga dan babak perempat final Coppa Italia dengan Nerazzurri selalu keluar sebagai pemenang. Pada laga pembuka musim di San Siro, Inter meraih kemenangan telak 5-0. Sementara itu, dalam pertandingan Coppa Italia yang digelar di U-Power Stadium Monza, tim asuhan Christian Cifu menang 2-1 berkat gol dari Ance Ioanboni dan Andy Diouf. Secara keseluruhan, kedua tim telah bertemu sebanyak 163 kali di kasta tertinggi sepak bola Italia. Inter tampil dominan dengan tidak terkalahkan dalam 127 pertandingan, mencatatkan 77 kemenangan dan 50 hasil imbang, dibandingkan 36 kemenangan milik Torino. Torino juga menjadi lawan yang paling sering membuat Inter mencatatkan clean sheet di Liga, dengan total 74 kali menjaga gawang tanpa kebobolan. Skor yang paling sering terjadi dalam pertemuan kedua tim adalah kemenangan 1-0 untuk Inter. Selain itu, Inter tengah dalam tren positif dengan 7 kemenangan beruntun atas Torino di Serie A, dengan agregat gol 17-2. Catatan ini menjadi rekor rangkaian kemenangan terpanjang Nerazzurri atas Torino, menyamai pencapaian yang pernah diraih pada periode 2002 hingga 2008. Inter Milan semakin dekat untuk mendapatkan Tarik Muharemovic. Dalam beberapa jam terakhir, muncul kabar bahwa kesepakatan antara klub Nerazzurri dan pemain tim nasional Bosnia tersebut telah tercapai. Namun, tahap tersulit justru baru dimulai, yakni negosiasi dengan Sassuolo sebagai pemilik hak pemain. Proses pembicaraan diperkirakan tidak akan mudah, mengingat Sassuolo melihat peluang besar untuk meraih keuntungan signifikan dari transfer ini. Hal tersebut juga diperkuat oleh data dalam laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2025 yang baru saja dipublikasikan klub asal Emilia tersebut. Dari laporan tersebut terungkap rincian transfer pada bursa musim panas lalu saat Sassuolo menginvestasikan dana besar untuk kembali ke Serie A. Salah satu yang menonjol adalah perekrutan Jay Itzes dari Venezia dengan nilai hampir 8 juta euro dalam paket total 12 juta euro, yang juga mencakup Fali Kande yang jarang tampil musim ini di bawah asuhan Fabio Grosso. Selain itu, tercatat pula biaya pembelian Muharemovic dari Juventus sebesar 2 juta euro. Namun, kesepakatan tersebut juga mencakup klausula 50% dari hasil penjualan di masa depan, yang menjadi hak klub asal Turin tersebut. Hal ini menjadi alasan tambahan bagi Sassuolo untuk memaksimalkan nilai transfer sang pemain. Sementara itu, Inter disebut tengah mempelajari formula terbaik untuk menyelesaikan transfer ini, termasuk kemungkinan merealisasikannya melalui skema pinjaman dengan kewajiban pembelian guna menunda pembayaran.